Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan memenuhi tugas akhir Pancasila. Selamat menonton. Hai guys, kami udah sampai ke Polsek Kasokandok. Ikuti terus ya keseruan kita. Ayo. Pak, maaf di sini kami dari Akper YPIB Majalengka. Kami di sini ingin ngobrol-ngobrol aja ya Pak ya, tentang hak asasi manusia tuh Pak. Gimana? Ada beberapa obrolan mungkin Pak. Kan kalau belakangan ini Pak banyak kasus-kasus HAM gitu atau apa gitu ya Pak. Kalau menurut pandangan Bapak, kalau penegakan HAM di Indonesia apakah sudah merata atau sudah benar gitu Pak? Kalau menurut pendapat pribadi saya, ini pendapat pribadi ya. Iya Pak. Jadi karena memang saya juga terus terang tidak bisa membuktikan secara data-datanya. Hanya menurut pendapat karena lihat di berita segala macam. Karena memang belum merata itu. Memang Indonesia sudah ada lembaganya, yaitu lembaga HAM-nya itu, ya, Komnas HAM itu. Tapi pada saat terjadi sesuatu macam pelanggaran HAM, seolah-olah masih ada unsur, sekali lagi ini pribadi saya ya, masih ada unsur kata-kata berat sebelah gitu. Ya, kenapa? Nggak ada istilahnya para sopir pedagang kecil yang haknya dirampas sama mahasiswa kalau mengadakan demo, nggak ada dia tindakan sama para pelanggar HAM-nya itu. Padahal kalau dipikirkan, namanya orang biarpun sekecil apapun itu, taruhlah contohnya orang cari kehidupan, akhirnya tidak bisa cari kehidupan, itu kan udah melanggar HAM, ya kan? Orang mungkin lagi sakit di rumah sakit sulit karena kejebak kemacetan jalan karena ada demo. Ada nggak tindakan semua itu Komnas HAM kepada para pelanggarnya itu? Contohlah para pendemo itu, sebagai contohnya, kan nggak ada, iya kan? Ya Pak, intinya mah kalau menurut peran Bapak mah Sudah ada, sudah gitu. ada tapi belum merata gitu ya Pak. Nah, tapi belum adil, terutama apabila rakyat kecil seperti begitu. Dia anggap diabaikan aja, padahal kalau lihat satu orang tidak bisa usaha atau 2 orang, 3 orang. Kalau seluruh Indonesia udah berapa yang tidak bisa usaha gara-gara umpamanya, contoh sopir lah umpamanya, gitu kan, tidak dapat memberikan setoran gara-gara jalannya macet karena ada demo, ya kan? Ya. Nah, kalau sopirnya 1 orang masalah, kalau udah sekian sopir sekian banyak, berarti kan banyak sudah dilanggarnya. Ada nggak selama ini pelanggar persidangan HAM pada seperti itu korban? Nggak ada kan? Itu yang saya anggap belum ada. Itu salah satu contoh ya, masih banyak juga pelanggar-pelanggar pemenang yang dirugikan. So, itu saat ada demo. Belum lagi pada kerusuhan yang lain masih banyak sih pelanggaran. Tapi ini salah satu contohnya dengan adanya demo aja dulu. Kalau pesan untuk para pelajar tuh agar menjaga keutuhan HAM yang Iya, seperti apa bagaimana Pak? Ya, buat pesan pelajar gitu Pak, buat pelajar. Nah, pelajar apa mahasiswa? Mahasiswa. Karena begini nih, kalau pelajar itu identiknya dari SD sampai SMA gitu ya. Oh iya. Nah, kalau sudah perguruan tinggi namanya mahasiswa. Tapi sebetulnya intinya sama-sama aja. Iya. Belajar juga, beda nama aja gitu ya. Nah, jadi kalau pesan saya gitu ya kepada para adik-adik terutama mahasiswa itu, nah, minimal jadilah jadi pelopor dulu. Ada suatu saat ingin menyampaikan istilahnya pendapat di muka umum, boleh itu di undang-undang, ya kan? Iya Pak. Nah, tapi contoh istilahnya perhatikan, jangan terlalu banyak masa. Kenapa? Kasihan ada nggak? Saya ini sudah berdemo ini melanggar nggak orang lain? Iya. Ya kan? Nah, jangan sampai tutup jalan aja sudah melanggar sebetulnya, ya kan? Iya. Nah, karena pada saat tutup jalan juga bukan hal-hal yang urgent. Kalau tutup jalan hal yang urgent tidak jadi masalah. Tapi kan ini kan hanya kepentingan dia. Padahal masih bisa juga bagi jalan, masih bisa sebetulnya kan kalau mahasiswa mau berbagi istilahnya. Makanya pesan saya kepada adik mahasiswa, jadilah contoh-contoh seperti itu. Pikir dulu, jangan pikir diri sendiri aja, pikir orang. Saya ini melakukan ini, orang lain dilakukan nggak ya? Nah seperti gitu. Dia Kalau maki- kan jangan. Intinya mah kalau menyampaikan aspirasi itu boleh dilindungi oleh undang-undang, tapi menyampaikan aspirasi tapi jangan merugikan orang lain. Jangan. Kalau bisa hilangkan sama sekali kerugian. Meskipun pasti ada unsur dirugikan, tetap aja namanya orang tadi agak bisa lancar, belum ada jalan, mungkin agak tersendat. Tapi kan masih ada sedikit jalan lah dikasihkan. Pasti ada aja. Tapi kan kita memberikan juga pada orang lain.
Kita kembali gimana kalau kita jadi supir atau kita jadi pedagang kecil, tidak bisa usaha gara-gara dia. Nah, kembalikan diri kita. Kalau kita sudah berikan ke diri kita seperti itu, oh ya ternyata kelakuan saya itu berikan orang lain. Pasti akan sadar seperti itu kan. Kembalikan kalau gimana kalau kita yang jadi supirnya. Terus saya harus tidak bisa menghidupkan keluarga gara-gara terhalang demo. Ada nggak pikir seperti gitu? Ya kan? Iya, Pak. Kalau menurut Bapak demo bagi pelajar itu baik apa enggak sih, Pak? Kalau menurut saya kurang bagus ya, kalau menurut saya, ini pribadi saya. Kenapa? Bapak aja. Ya, kan kita gini, punya namanya istilahnya tupoksi lah, tugas dan fungsinya. Macam polisi tugas itu apa? Penjaga kamtibas. Lah kalau pelajar tugasnya apa? Belajar. Nah, itu. Belajar dulu sampai pandai, sampai pintar, baru memikirkan negara. Macam contoh seperti gini, ya. Nah, anggota DPR contohnya, ada yang suka ketangkap pada saat korupsi, benar nggak? Iya kan? Dulunya pernah mahasiswa nggak? Pernah. Nah, jadi saya curiga jangan-jangan yang sekarang mahasiswa yang demo-demo istilahnya korupsi gitu ya, dia suatu saat dia mungkin jadi pejabat kan nggak tahu, masa depan orang nggak tahu kan? Mungkin jadi pejabat DPR, gimana korupsi dogi nggak? Akan seperti begitu kan gitu. Makanya kalau buat saya belajar yang pintar, nanti setelah pintar jangan seperti itu yang dia dulu saya demo masalah korupsi, berarti saya tidak boleh korupsi. Ya, harusnya gitu kan. Jadi belajar dulu yang pintar segala macam. Setelah pintar sudah contohlah seperti Habibie, belajar pintar baru mikirkan negara, ingin buat pesawat segala macam dan bangsa. Nah, seperti itu yang bagus. Iya kan? Iya, Pak. Kalau demo-demoan ada nggak orang jadi pahlawan setelah demo? Nggak pernah kedengaran ya kan? Iya, daripada merugikan orang lain di jalan segala macam. Kasihan orang tua di rumah udah berusaha segala macam mencari biaya untuk kuliah gitu aja. Anaknya mah demo-demoan. Kan nggak ada pelajaran demo kan? Ada nggak selama ini pelajaran demo? Nggak ada. Nggak ada. Makanya ini pelajaran yang benar. Negara mah udah ada yang ngurusin. Kalau ada pejabatnya banyak yang ngurus. Jadi kan contoh, berarti saya nanti suatu saat jadi pejabat jangan seperti itu. Mendingan itu yang bagus kalau menurut saya. Iya kan? Iya, Pak. Jangan contoh yang jelek. Ya, dan seperti gitu. Dan kenapa pejabat korupsi atau nggak korupsi? Suatu saat ada habisnya kan? Ada penggantinya nantinya. Iya, Pak. Mungkin ada ini nanti yang penggantinya. Siapa tahu kan? Nasib nggak tahu kan? Kalau itu tahu itu jelek, berarti saya nggak boleh melakukan gitu. Daripada justru tujuan yang bagus, ingin berantas korupsi, tapi caranya yang salah seperti demo gitu, nyusahkan orang lain. Itu yang cara yang salah itu kan. Kalau cara niatnya bagus, kalau caranya yang percuma juga kan. Iya kan? Iya, Pak. Mending cari cara yang bagus seperti itu. Contohnya kalau acara demo-demo gitu harusnya perwakilan aja apa gimana, Pak? Bagusnya seperti Bagusnya. gitu. Saya tidak melarang juga, silakan tadi ada juga bilang di undang-undang mencapai 40. Tapi kenapa budaya Indonesia nggak didepankan? Itu budaya apa? Budaya musyawarah untuk mufakat itu. Kan Indonesia kan mengenal budaya seperti itu kan? Iya, Pak. Iya, musyawarah untuk mufakat. Alangkah bagusnya hari apa daripada punya undang-undang yang misalkan ya udah ke situ datangnya aja musyawarah aja. Saya kira zaman sekarang udah keterbukaan lah instansi manapun juga. Iya kan? Iya, Pak. Itu. Jangan sampai istilahnya itu ada pihak yang dirugikan, kasihan. Iya. Kembali melanggar HAM juga. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Dadah. Dadah.